menyambut 2025 dengan baik. Memulai membersihkannya sekarang, planningkanlah itu. Karena kalau di Pasraman, kita sangat percaya how to create life by design. Jadi hidup kita dengan desain, dengan persiapan. Sehingga muara masa depan kita tuh kita paham maunya kemana. Empat hari ini mungkin jadi hari yang sangat singkat ya. Ketika teman-teman sudah berbaur, saling dukung satu sama lain, mungkin hari ini ya tiba-tiba udah selesai aja. Nah jadi semua proses yang dari awal sampai hari ini teman-teman lalui itu adalah bukan hal yang cuma-cuma teman-teman lakukan, tetapi itu adalah best practice dari perjalanan kami dalam menemukan jati diri. Kenapa kita memilih keladi? Kita masih di Indonesia ya, masih gampang lah nyari keladi. Jadi keladi itu adalah temuan yang sangat powerful, which is teman-teman ketika hanya makan keladi, tubuh tetap dapat energi. Karbohidratnya itu ada, tapi dia punya zero glukosa. Dia nggak punya glukosa teman-teman. Tetapi dia punya banyak kalsium dan vitamin, ada banyak di dalamnya, sehingga dia bisa memberikan efek penyembuhan yang luar biasa, apalagi yang hubungannya dengan sakit atau apapun yang ada di dalam diri, termasuk diabetes. Jadi, ada banyak sekali teman-teman para sahabat yang datang ke sini dengan gula darah sampai 800, itu udah gawat banget. Itu dengan puasa manunggal, ada bahkan yang satu tuh nggak ikut program sama sekali, kakinya udah bengkak. Dan disarankan oleh Haji, coba dulu puasa manunggal 36 jam. Dan hasilnya itu automatically. Kakinya mulai kering. Kemudian gula darah yang awalnya tinggi bisa menjadi normal. Akhirnya sekarang beliau setiap 1 minggu sekali pasti puasa manunggal. Untuk benar-benar memastikan gula darahnya itu menjadi normal. Selain itu, tujuan dari puasa manunggal itu adalah untuk benar-benar memberikan pencernaan kita itu rest, istirahat. Karena pengaruhnya juga adalah kepada proses segala bentuk macam emosional yang selama ini tidak mampu kita lepaskan. Itu juga direduce dan kebuang melalui detox yogi. Jadi ketika teman-teman muntah pagi-pagi itu, sebenarnya itu adalah melepaskan semua kemarahan, kekecewaan yang dulu-dulu tuh nggak bisa teman-teman lepasin. Makanya puasa itu melepaskan apa yang selama ini kadang-kadang mengganggu kita. Dan memberi kekuatan untuk si wisdom yang ada di dalam diri, ternyata makan keladi aja saya masih hidup loh. Dan biasanya perasaannya lebih tenang, lebih damai. Kalau saya sering mengumpamakan, kalau teman-teman datang ke sini itu seperti es balok. Tahu es balok? Es balok itu udah umurnya sama dengan umur teman-teman semua. Kemudian dulu itu punya banyak warna dalam hidup ya. Ada air bersih di sana, ada air kotor di sana. Kita kan nggak tahu waktu zaman kita kecil gimana. Mungkin ada sampah plastik, ada bakteri di sana. Nah, hari pertama, 36 jam pertama itu adalah fase unfreezing. Jadi, dicairin dulu tuh
yang plastik-plastiknya kita saringin, dibuang melalui yoga, melalui meditasi, melalui pelepasan kemarin. Dibuang-buangin semua sampah-sampahnya. Airnya disaring, sampai yang sisa itulah air yang masih berkualitas. Di dalam waktu 4 hari ini, air yang berkualitas itu sudah berproses dengan teman-teman mulai memahami prinsip-prinsip hidup. Oh, harusnya itu begini ternyata. Oh, ternyata begini. Sekarang akan kita bentuk kembali air itu menjadi es. Bentuknya apa? Nggak mesti balok. Setiap orang dari teman-teman ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada yang bentuknya bintang, ada yang bentuknya piramid, ada yang bentuknya bulan sabit. Itu indah banget menjadi pattern diri sendiri. Dengan mulai mengampuni apa yang sudah terjadi di masa lalu. Bahwa ternyata saya nggak harus dibentuk oleh lingkungan saya. Air yang sudah kita bersihkan, sudah teman-teman bersihkan dengan ilmu pengetahuan, dengan praktek, dengan pembersihan, dengan ritual, semuanya sekarang sudah bersih, tinggal di freezing kembali sesuai bentukan customize teman-teman sendiri. Nah, tentunya dengan waktu 4 hari ini tidak cukup untuk membuat es ini benar-benar menjadi kuat. Prinsipal yang baru ini menjadi kuat. Sehingga butuh untuk dilanjutkan kembali. Ini sangat penting bagi kita semua. Dan kalaupun misalnya teman-teman mengulang lagi tapa berata, it's okay. Karena memang harus begitu. Karena tapa berata itu adalah mandi besar. Seperti general cleaning. Kalau kita mandi tiap hari, lapisan kita yang semua yang banyak itu juga butuh mandi. Makanya 1 kali dalam setahun itu benar-benar menyongsong kehidupan tahun yang baru, menyongsong kehidupan yang baru dengan energi yang baru. Jadi ini adalah bagian dari teman-teman menyambut 2025 dengan baik. Memulai membersihkannya sekarang, planningkanlah itu. Karena kalau di Pasraman, kita sangat percaya how to create life by design. Jadi hidup kita dengan desain, dengan persiapan. Sehingga muara masa depan kita tuh, kita paham maunya kemana. Nah biasanya kalau yang lebih dalamnya lagi, itu life by design itu kita bagikan di YTTC 200 jam. Nggak harus jadi guru yoga, tetapi menemukan esensi hidup yang utuh itu seperti apa sih? Mindsetnya nanti berubah. Jadi di situ diajarin gimana caranya goal setting, membuat goal perjalanan kita gimana, milestone-nya gimana. Itu. Jadi dengan kita merencanakan masa depan kita lebih paham untuk mengelola diri kita sendiri agar tetap stay on the track, agar tetap kita memegang value Eling itu sendiri. Paling berkesan satu, ya saya ketemu teman-teman ya, seru gitu ya. Terus yang kedua, talas itu sebenarnya sih. Kenapa begitu gini? Saya itu nggak pernah bisa makan plain, apa namanya plain itu, gitu. Misalnya nasi putih kasih garam gitu kan. Bahkan susu plain pun saya nggak bisa tuh. Pasti minumnya coklat, ada rasanya lah. Karena begitu minum plain tuh muntah tuh. Kali ini ternyata enggak. Jadi lumayan gitu ya. Ternyata enggak semua plain ya kita bisa masuk gitu ya. Dulu sebenarnya saya sering meditasi sendiri gitu, tapi sulit sekali. Satu, sulit fokus gitu ya. Karena sulit, ternyata fokus tuh sulit sekali untuk 5 menit, 10 menit itu sulit. Nah, di sini kan belajar 30 menit lumayan lah gitu ya. Mungkin secara bertahap ya mungkin saya coba naik dari 30 menit. Ya biasa hidup sehat lah gitu ya. Bahwa pegan kan baik gitu. Selama ini saya kalaupun pegan ya biasa, nggak pernah. Saya selalu bilang kalau makan pegan tuh kan kadang-kadang ada itu yang misalnya rendang tapi padahal bukan rendang gitu. Saya bilang itu palsu, saya nggak mau makan yang palsu gitu. Mungkin belajar begitu gitu ya untuk hidup sehat. Udah sih paling itu ya yang saya share. Terima kasih.
Bye.